teman-teman, perkenalkan nama saya Clara Elana Neverani Suratno, kelas 4 dari SD Kansius Klepu. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku Dongeng Pengantar Tidur Cerita Rakyat dengan penulis Tira Ikra Negara dan penerbit Serbajaya Surabaya. Alkisah, di suatu daerah di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda miskin dan sudah tua sekali yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo ingin sekali mempunyai anak. Saat Mbok Rondo sedang mencari kayu di hutan, Mbok Rondo beristirahat dan menggumam. Seandainya aku mempunyai anak, pasti beban hidupku akan lebih ringan. Tiba-tiba ada raksasa yang bertubuh besar sekali datang di hadapan Mbok Rondo. Bum, 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 bum. Ha 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 ha. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Benarkah raksasa? Benar, tapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah berumur 16 tahun, anakmu harus diserahkan kepadaku. Akan kujadikan santapanku. Ha 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 ha. Lalu raksasa memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo, bawa pulang dan tanamlah biji mentimun ini. Terima kasih raksasa. Lalu Mbok Rondo pulang untuk menanam biji mentimun itu. Tidak lupa Mbok Rondo menyiramnya setiap hari. Ajaib, setelah 2 minggu biji mentimun itu tumbuh menjadi tanaman yang berbuah sangat banyak dan lebat sekali. Dari sekian banyak buah ada satu buah yang paling besar dan berwarna kekuningan. Saat tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Lalu Mbok Rondo memetiknya dan membawa pulang untuk dibelahnya. Mbok Rondo sangat terkejut karena di dalam buah mentimun itu ada seorang bayi mungil dan cantik. Wah, cantik sekali bayi ini. Lucunya. Lalu Mbok Rondo senang sekali. Ternyata raksasa tidak berbohong kepadaku. Lalu Mbok Rondo menamai bayi yang mungil itu Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Di pagi hari, tatkala saat Mbok Rondo sedang mencari kayu di hutan, hendak mencari kayu di hutan, tiba-tiba ada seorang raksasa yang datang kembali dan bumi itu terasa bergoncang seperti ada gempa bumi. Hai Mbok Rondo, aku datang untuk menagih janji. Raksasa, jika timun emas kau ambil sekarang, tentu belum enak rasanya karena dia masih terlalu kecil. Datanglah 2 tahun lagi ya raksasa. Lalu raksasa setuju dengan alasan Mbok Rondo. Benar juga, baiklah 2 tahun lagi aku akan datang. Jika kamu berbohong akan kutelan mentah-mentah. Lalu raksasa pulang dengan tertawa. Ha 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 ha. Di saat malam hari ketika Mbok Rondo sedang tidur, Mbok Rondo mendengar suara gaib dalam mimpinya yang berkata, "Hai Mbok Rondo, jika anakmu ingin selamat, mintalah bantuan kepada sang pertapa di Bukit Gandul." Keesokan harinya Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul dan bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa memberikan 4 bungkusan kecil. Yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Lalu Mbok Rondo pulang untuk menceritakan semua kepada Timun Emas.
Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu takut dan khawatir soal raksasa itu, karena kamu sudah mempunyai penangkalnya. Berdoalah saja supaya Tuhan menyelamatkanmu. Baiklah, Mbok. Terima kasih ya, Mbok. Lalu saat siang hari, saat Mbok Rondo sedang menjahitkan baju untuk Timun Emas, tiba-tiba bumi bergoncang. Seakan ada gempa bumi. Ternyata ada raksasa yang besar dan datang di hadapan Mbok Rondo dan berkata, "Hai Mbok Rondo, mana Timun Emas?" Lalu Mbok Rondo keluar untuk menemui raksasa. "Raksasa, sebentar ya, aku ambilkan Timun Emas." Lalu Mbok Rondo masuk ke dalam rumah. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu mengejarmu." "Baiklah, Mbok. Terima kasih ya, Mbok." "Timun Emas, kamu masih ingat pesan pertapa, bukan?" "Ingat, Mbok." "Ya sudah, sekarang cepat larilah." "Iya, Mbok. Saya pamit dulu ya, Mbok." Lalu Timun Emas lari. Lalu Mbok Rondo menemui si raksasa. "Raksasa, maafkan aku ya, raksasa. Timun Emas sudah pergi." "Apa kau bilang Timun Emas sudah pergi? Kenapa tidak bilang dari tadi?" Lalu raksasa mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Dari kejauhan nampak Timun Emas yang sedang lari terbirit-birit. "Hai Timun Emas, mau lari kemana kamu?" Lalu raksasa menyusul Timun Emas. Bum, 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 bum. Timun Emas terkejut karena dikejar oleh raksasa. "Raksasa, jangan makan aku, raksasa." Lalu Timun Emas teringat akan bungkusan yang diberikan oleh simboknya. Lalu Timun Emas membuka bungkusan yang pertama, yaitu biji mentimun. Mana ya? Seketika biji mentimun itu tumbuh menjadi tanaman yang sangat berbuah lebat. Raksasa seketika berhenti karena melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Bum, 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 bum. Wah, ada buah mentimun. Ini dapat menambah tenagaku. Dengan rakusnya, raksasa menghabiskan semua buah mentimun hingga tak tersisa. Lalu raksasa kembali mengejar Timun Emas. Bum, bum, bum. Hahaha. "Timun Emas, mau lari kemana kamu?" Bum, bum. Timun Emas semakin takut karena dikejar oleh raksasa. "Jangan makan aku, raksasa. Jangan makan aku." Lalu Timun Emas membuka bungkusan yang kedua, yaitu yang berisi jarum. Wush! Seketika jarum-jarum itu tumbuh menjadi hutan bambu yang sangat lebat sekali. Raksasa tetap mengejar Timun Emas. Bum, 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 bum. Aduh, kakiku. Sakit sekali. Raksasa bisa melewati hutan bambu yang sangat luas itu, lebat itu. Tapi kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang sudah patah-patah. Raksasa tetap mengejar Timun Emas. Timun Emas semakin takut sekali. "Jangan makan aku, raksasa. Jangan makan aku. Jangan." Bum, bum. "Mau lari kemana kamu, Timun Emas?" Lalu Timun Emas menyebarkan kantong ketiga yang berisi garam ke arah raksasa. Wush! Seketika garam-garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam sekali. Raksasa tetap mengejar Timun Emas. Bum, bum, bum. "Mau lari kemana kamu, gadis kecil?" Bum, bum. Tapi dengan kekuatannya, raksasa itu bisa lewati lautan yang sangat luas itu. Lalu raksasa itu tetap mengejar Timun Emas. Bum, bum, bum. Hahaha. "Jangan lari kamu, Timun Emas. Aku
akan gue kejar sama kamu sampai ke ujung dunia. Timun emas semakin ketakutan dan lari terbirit-birit. Jangan makan aku, raksasa. Jangan. Lalu timun emas menyebarkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi ke arah raksasa. Wush! Seketika terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih dan sangat panas sekali. Raksasa itu tetap mengejar timun emas. Bum, 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 bum. Mau lari kemana kamu, timun emas? Bum. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Tetapi dengan sangat panasnya lumpur itu, raksasa tidak bisa melewati lautan lumpur yang sangat panas itu. Lalu raksasa itu mati tertelan lumpur yang sangat panas itu. Timun emas merasa lega karena terbebas dari bahaya maut. Dan bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi keselamatan. Syukurlah aku masih diberikan keselamatan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lalu timun emas berlari ke arah rumahnya dan bertemu dengan simboknya, yaitu Mbok Rondo. Simbok! Anakku, ternyata kamu sudah pulang. Iya Mbok, tadi ada raksasa yang mengejarku, tetapi dia sudah mati. Syukurlah kalau begitu. Simbok senang sekali timun emas. Lalu keduanya berpelukan dengan rasa haru dan bahagia sekali karena timun emas sudah terbebas dari bahaya maut, dan keduanya bersyukur karena Tuhan masih melindungi timun emas. Sekian cerita dari saya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.